Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita akan merenungkan, kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi murid yang sejati, yang mengalami janji-janji firman Tuhan. Tentu saja setiap kita yang disebut sebagai orang percaya, setiap kita yang mengikut Yesus, kita rindu menjadi murid sejati, dan kita rindu juga untuk mengalami janji-janji firman-Nya. Nah sekarang saudara, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi murid sejati dan mengalami janji firman Tuhan, dan apa saja janji-janji firman Tuhan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara benar-benar gampang untuk memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka menjadi murid yang sejati. Di mana di kalimat terakhir di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada hal yang diajarkan oleh Yesus dalam konteks ini supaya mereka benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan kemudian ada janji-janji firman Tuhan juga yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang akan mereka terima jika apa yang dinasehatkan, diperintahkan, mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Di mana saudara, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah supaya murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di mana Yesus mengajarkan melalui gambaran sama seperti ranting dan pokok anggur. Dan Yesus menyebut bahwa murid-muridnya adalah rantingnya, sedangkan Dia adalah pokok anggur itu. Nah saudara, lalu yang ditegaskan adalah supaya mereka sama seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Karena kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah. Ranting itu akan menjadi kering. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada orang yang menafsirkan ini saudara, bahwa sebagai penghukuman kekal, bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan maka mereka akan mengalami penghukuman kekal. Saya pikir itu sah-sah saja. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus, maka mereka akan kering, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Itu yang digambarkan bahwa mereka akan menerima penghukuman. Sedangkan murid-muridnya Yesus perintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Tentu saja di sana ada kedekatan, melekat pada Yesus. Dan yang ditegaskan di sini adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana untuk tinggal di dalam Yesus? Ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan pagi hari ini saudara, cara untuk tinggal dalam Yesus. Dekat, melekat pada Dia, dan kemudian firman-Nya ada dalam kita dan kita hidup seturut firman-Nya. Jadi bagaimana supaya kita menjadi murid sejati dan mengalami janji-janji firman Tuhan? Tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Dia? Melekatlah, intimlah dengan Dia, dekatlah dengan Dia, sama seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan hiduplah dalam firman-Nya, biar firman-Nya tinggal di dalam kita, biar firman-Nya memenuhi kita. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Saat ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan, apakah kita sudah tinggal di dalam Yesus? Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, dan sebagainya. Coba renungkan di hari-hari kita saudara. Adakah kita sudah menjalani hari-hari kita dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kedekatan dengan Tuhan? Adakah kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana firman itu tinggal di dalam kita? Jika tidak saudara, berarti kita belum tinggal di dalam Yesus. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka sekali lagi seperti ranting itu akan dibuang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada penghukuman, ada akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak peduli untuk tinggal di dalam Yesus. Artinya apa saudara? Untuk tinggal dalam Yesus itu hal yang sangat prinsip dan harus ada dalam diri kita.
harus kita lakukan dalam diri kita. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Dia. Maka dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, kita akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bersama apa janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita hidup tinggal di dalam Dia. Kalau di luar Tuhan, penghukuman yang akan diterima, tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, janjinya yang akan kita terima digenapi dalam hidup kita. Kita lihat bersama, janji yang pertama adalah ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kalau tinggal pada pokok anggur akan berbuah, begitulah digambarkan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus juga akan menghasilkan buah. Artinya hidupnya akan berdampak, hidupnya akan menghasilkan, hidupnya akan berhasil, hidupnya akan menjadi berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah saudara rindu hidup saudara berhasil? Saudara rindu hidup saudara produktif? Hidup saudara berdampak? Saya percaya setiap kita rindu, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita rindu mengalami itu, saudara. Dan hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi kita akan berbuah banyak ketika kita tinggal dalam Yesus. Hidup kita akan produktif maksimal. Hidup kita akan berhasil maksimal. Hidup kita akan menjadi berkat secara maksimal ketika kita tinggal dalam Yesus. Saudara, dalam segala usaha pekerjaan saudara, alamilah keberhasilan. Alamilah saudara menjadi produktif di sana, berhasil di sana, jadi berkat di sana, dengan saudara tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya saudara tinggal dalam Yesus? Melekatlah, dekatlah pada Tuhan, intimlah dengan Tuhan, dan hidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka saudara akan mengalami hidup saudara berbuah banyak. Itu yang pertama, saudara. Janji Tuhan yang akan dialami oleh orang yang tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian yang kedua, janji yang kedua, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua yang akan kita alami, saudara, ketika kita tinggal dalam Yesus, kita akan mengalami jawaban doa. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Itu janji firman Tuhan ketika kita tinggal dalam Dia. Jadi kalau hari ini, kalau saya melihat di hampir setiap video setiap hari, ada begitu banyak permohonan doa di sana, dan kami mendoakan saudara di jam-jam doa kami di pastori, di rumah saya ada begitu banyak orang yang tinggal, dan kemudian kami setiap pagi akan mendoakan saudara yang memohon doa di channel ini, saudara. Kami mendoakan setiap saudara. Tetapi di samping itu, saudara, yang paling menentukan saudara akan mendapat jawaban doa atau tidak adalah apakah saudara tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Apakah saudara intim dengan Tuhan, melakukan prinsip firman-Nya atau tidak. Kami mendukung saudara dalam doa, menopang saudara dalam doa. Tetapi bagaimana saudara akan mengalami jawaban doa itu adalah ketika saudara tinggal di dalam Yesus, dengan cara saudara dekat dengan Dia, menghidupi prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saudara menuliskan permohonan doa dan kita bersama-sama berdoa, kami mendukung saudara dalam doa, dan Tuhan akan mendengar kita dan menjawab kita bersama untuk segala sesuatu yang saudara rindukan ketika saudara tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan. Dengan cara dekat dengan Dia, hidupi prinsip firman-Nya. Adakah saat ini saudara membutuhkan jawaban doa? Di tengah bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, mungkin ada pergumulan, ada penyakit dan sebagainya.
tinggallah dalam Tuhan, dan saudara akan mengalami jawaban doa. Saya rindu saudara, saya akan mendengarkan kesaksian saudara, membaca kesaksian saudara, di mana saudara akan menerima jawaban doa. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Tuliskan di sana jawaban doa saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah jalani hidup saudara tinggal di dalam Yesus, dan kemudian saudara mendapatkan jawaban doa saudara. Silahkan tulis di kolom komentar saudara kesaksian saudara tentang jawaban doa yang saudara dapatkan, yang saudara terima ketika saudara hidup di dalam Yesus, untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan yang kedua yang akan digenapi, yang akan diterima oleh orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ditegaskan juga saudara bahwa dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah saudara, ketika kita hidup dalam Yesus, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah satu kebanggaan hidup ini, jika hidup yang sekali yang singkat ini yang sedang kita jalani, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa saudara. Dan itu akan kita alami, di mana hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita tinggal dalam Tuhan, karena kita akan berbuah banyak dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian juga kita menjadi murid yang sejati. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan yang indah yang telah kita renungkan bersama, bahwa ketika saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan cara hidup dekat dengan Dia, hidup intim dengan Dia, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, dan kemudian kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami janji firman Tuhan, di mana janji firman Tuhan yang pertama adalah bahwa hidup kita akan berbuah banyak, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan berhasil, produktif. Dan yang kedua, ketika kita tinggal dalam Dia, doa kita akan dijawab. Dan yang ketiga, hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu janji firman Tuhan yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Hari ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara, bahkan sebelum kita akan berdoa bersama saudara, mari buat komitmen di hati saudara untuk saudara tinggal di dalam Tuhan dengan cara intim dengan Dia dan menghidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji firman-Nya, dan saudara adalah murid yang sejati. Jalani hari saudara, aktivitas saudara hari ini dengan intim dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Dia, yaitu intim dengan Dia dan melakukan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu.
ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.